Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Selamat datang kembali di channel Dewi Umbarsari. Dan pada video kali ini saya akan melanjutkan untuk pembahasan tryout mandiri ujian kompetensi bidan yang sudah sahabat ikuti di sesi-sesi yang sebelumnya. Di sini akan saya bahas untuk soal kasus nomor 21 sampai dengan 30. Untuk pembahasannya, saya akan menjelaskan secara singkat seperti penjelasan-penjelasan yang sebelum-sebelumnya, yaitu hanya melihat di kata kunci, keluhan utama, dan juga pilihan jawaban yang paling tepat. Jika sahabat ingin melihat penjelasan yang lebih detail, sahabat dapat mengunjungi video-video saya yang sebelumnya, atau sahabat dapat mengunjungi playlist dari channel ini dan memilih judul untuk latihan soal ujian kompetensi. Jadi untuk sahabat pintar, silahkan simak video ini sampai habis. Dan bagi sahabat yang belum subscribe, silahkan untuk tekan like dan juga subscribe-nya terlebih dahulu. Selanjutnya, mari kita bahas tryout soal nomor 21 sampai dengan 30 berikut ini. Soal nomor 21. Seorang bayi laki-laki, anak kedua, baru dilahirkan 6 jam yang lalu di rumah sakit secara spontan. Riwayat kelahiran, bayi bernafas spontan, usia gestasinya 40 minggu, IMD berhasil. Bayi sudah BAB 1 kali, panjang badannya 49 cm, berat badannya 2800 gram, dan telah diberikan suntikan Fit K1. Asuhan apakah yang tepat untuk kasus tersebut? Jadi untuk soal kasus nomor 21 ini, yang menjadi kata kunci adalah telah diberikan suntikan vitamin K1. Artinya, setelah bayi diberikan vitamin K1, biasanya akan diikuti dengan memberikan suntikan hepatitis 0 atau HB0. Walaupun di sini pilihan jawaban untuk roaming in itu bisa juga dilakukan. Memandikan bayi juga bisa karena bayi sudah 6 jam yang lalu. Tetapi biasanya jika sudah diberikan vitamin K1, maka jawaban yang paling tepat itu adalah memberikan suntikan imunisasi HB0. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 21 yaitu E. Selanjutnya yaitu soal nomor 22. Seorang balita usianya 2 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan mencret yang belum sembuh sejak 2 minggu yang lalu. Hasil anamnesis, balita masih mau makan dan juga minum. BAB-nya 3-4 kali sehari, konsistensinya cair, tidak ada darah dalam tinja, dan minum serta makan biasa. Hasil pemeriksaan kesadaran komposmentis, suhu 37 derajat Celcius, pernafasan 34 kali per menit, matanya tidak cekung, dan turgor kulit kembali dengan cepat. Pertanyaannya yaitu diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut. Jadi untuk soal kasus nomor 22 ini, yang menjadi kata kunci yaitu keluhannya mencret. Dan mencret ini belum sembuh sejak 2 minggu yang lalu, artinya diarenya sudah berlangsung selama 14 hari. Maka untuk diagnosis yang paling mungkin pada kasus ini itu adalah B, diare persisten. Selanjutnya soal nomor 23. Seorang bayi perempuan usianya 3 hari dibawa ibunya ke BPM untuk kontrol. Hasil anamnesis, bayi malas menyusu, BAB dan BAK-nya lancar. Hasil pemeriksaan tampak kuning pada muka, leher sampai ke pusat. FJ-nya, fetal jantungnya 110 kali per menit, pernafasan 40 kali per menit, dan suhunya 37 derajat Celcius. Pertanyaannya, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Jadi untuk soal kasus ini kata kuncinya yaitu bayinya berumur 3 hari. Dengan hasil pemeriksaan, bayinya tampak kuning pada muka, leher sampai ke pusat. Maka
Di sini ini merupakan ciri dari ikterus fisiologis karena masih terjadi di usia bayi 3 hari dan kuningnya juga baru sampai daerah pusat. Jadi belum sampai ke daerah ekstremitas. Berarti kasus ini merupakan kasus dari ikterus fisiologis yang biasanya akan menghilang sendiri di usia bayi 10 hari. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah A, ikterus fisiologis. Selanjutnya soal nomor 24 masih dengan soal BBL. Seorang bayi laki-laki lahir normal, IMD-nya tidak berhasil 2 hari yang lalu di BPM. Hasil pemeriksaan berat badannya 3000 gram, panjang badannya 49 cm, tidak ditemukan kelainan kongenital. Suhunya 37 derajat Celcius. Saat ini bayi sedang diperiksa refleks dengan cara menyentuh bagian pipi bayi. Hasilnya mulut bayi mengikuti arah jari. Pertanyaannya, jenis refleks apakah yang ditunjukkan bayi pada kasus tersebut? Jadi untuk soal kasus nomor 24 ini yang menjadi kata kunci yaitu saat bayi diperiksa dengan cara menyentuh bagian pipi, itu bayinya mengikuti, mulut bayinya mengikuti arah jari. Jadi ini merupakan refleks, jenis dari refleks rooting. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah A. Selanjutnya soal nomor 25 di sini adalah kasus nifas. Seorang perempuan umurnya 25 tahun, P1A0, nifas 2 minggu, datang ke PKM Puskesmas dengan keluhannya demam, hasil anamnesis kepalanya nyeri, nyeri otot, dan juga kurang nafsu makan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 82, respirasi 22 kali per menit, suhunya 38 derajat Celcius. TFU tidak teraba, rapid diagnosis test atau RTD-nya positif. Masalah apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Jadi untuk soal kasus nomor 25 ini yang menjadi kata kunci di sini adalah keluhannya demam. Dan pasiennya datang saat 2 minggu postpartum. Untuk keluhan yang lain yaitu pasien mengatakan sakit kepala, nyeri otot, serta kurang nafsu makan. Sedangkan dari hasil pemeriksaan ditemukan hasil RTD-nya positif atau rapid diagnosis test itu positif. Jadi masalah yang mungkin pada kasus soal nomor 25 ini yaitu A, malaria. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 26, seorang perempuan umurnya 24 tahun, P2A0, nifas 14 hari, datang ke bidan praktek mandiri mengeluh demam sejak 2 hari yang lalu. Hasil anamnesis, riwayat melahirkannya normal, payudaranya bengkak, tegang, dan juga nyeri, bayi tidak mau menyusu. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 100/70, suhunya 38,8 derajat Celcius, nadi 92 kali per menit, pernafasannya 22 kali per menit, payudaranya keras, kemerahan, dan nyeri saat dipalpasi. Diagnosis mungkin apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Jadi untuk kata kunci di kasus nomor 26 ini yaitu payudaranya di sini bengkak, tegang, nyeri, dan juga nyeri ini karena bayi tidak mau menyusu. Pada hasil pemeriksaan juga didapatkan bahwa payudaranya keras, kemerahan, dan juga nyeri saat dipalpasi, serta di sini suhunya itu sudah tinggi yaitu 38,8 derajat Celcius. Jadi ini semua merupakan tanda dan gejala dari mastitis. Jadi jawaban yang tepat untuk soal kasus nomor 26 yaitu C, mastitis. Soal selanjutnya nomor 27, seorang perempuan umurnya 30 tahun, P2A0, nifasnya 2 hari,
di rumah sakit. Hasil anamnesis, ibu merasa pusing dan lemas sejak kemarin. Riwayat melahirkannya spontan, perdarahan postpartum 600 cc. Hasil pemeriksaan KU-nya pucat, tekanan darah 100/70, nadinya 88 kali per menit, respirasinya 18 kali per menit, dan suhu 36,6 derajat Celcius. TFU 2 jari di bawah pusat, kontraksi uterus baik, dan lokeanya rubra. Pemeriksaan penunjang apakah yang paling tepat untuk kasus tersebut? Jadi untuk kata kunci dan keluhan utama di soal kasus nomor 27 ini yaitu ibu merasa pusing dan juga lemas sejak kemarin. Dan juga ibunya mengalami riwayat perdarahan postpartum yaitu 600 cc. Di hasil pemeriksaan juga ibunya terlihat pucat. Jadi pemeriksaan penunjang yang tepat yang dapat dilakukan yaitu hemoglobin, pemeriksaan hemoglobin. Fungsinya yaitu untuk melihat atau mengecek apakah ibu mengalami anemia atau tidak. Jadi jawabannya itu adalah D. Pemeriksaan penunjangnya yang dilakukan adalah pemeriksaan hemoglobin. Selanjutnya yaitu soal nomor 28, masih soal nifas. Seorang perempuan umurnya 26 tahun, P3A0, nifas 8 jam di puskesmas. Riwayat perdarahan atau HPP 400 cc. Hasil anamnesisnya pusing dan lemas. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 110/80, nadinya 88 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, dan suhu 36,9 derajat Celcius. TFU-nya 2 jari di bawah pusat, uterus teraba lembek, kandung kemihnya kosong, jumlah darah 1 pembalut penuh. Rencana asuhan apakah yang paling tepat untuk kasus tersebut? Itu pertanyaannya. Jadi untuk kata kunci di kasus soal nomor 28 ini yaitu riwayat perdarahannya 400 cc. Lalu di sini ada keluhannya pusing dan juga lemas. Kemudian uterusnya juga teraba lembek uterus. Dan jumlah perdarahan saat ini itu 1 pembalut penuh. Nah, karena ini ada riwayat perdarahan postpartum, maka rencana asuhan yang paling tepat itu adalah observasi perdarahan. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal kasus nomor 28 adalah C, observasi perdarahan. Selanjutnya soal kasus nomor 29. Seorang perempuan umurnya 28 tahun, P2A0, nifas 14 hari, datang ke rumah sakit dengan keluhan demam sejak 2 hari yang lalu. Jadi di sini keluhannya itu adalah demam sejak 2 hari yang lalu. Dan dari hasil anamnesa di sini juga didapatkan bahwa payudaranya itu bengkak, tegang, nyeri, serta bayinya tidak mau menyusu. Jadi tindakan awal yang tepat yang bisa diberikan untuk kasus ini itu adalah memberikan kompres dingin terlebih dahulu, untuk mengurangi rasa nyerinya karena pasien di sini mengeluh nyeri. Jadi untuk mengurangi rasa nyeri kita lakukan kompres dingin dulu tindakan awalnya. Jadi untuk pilihan jawaban di soal ini itu semuanya benar, tidak ada yang salah. Tapi untuk tindakan yang paling awal, karena di sini pertanyaannya itu adalah tindakan awal apakah yang paling tepat untuk kasus tersebut, maka untuk tindakan paling awal yang bisa kita pilih adalah kompres dingin. A. Kompres dingin terlebih dahulu karena untuk mengurangi nyeri ataupun bengkak pada payudaranya. Kemudian setelah itu dapat dilanjutkan dengan kompres hangat, lalu bisa diberikan, bisa meminta ibu untuk meneruskan menyusuinya, serta bisa diberikan paracetamol dengan dosis 500 mg kepada ibu. Tapi untuk tindakan awal di sini yaitu
A. Kompres dingin. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Soal nomor 30. Seorang perempuan umurnya 30 tahun P2A0 melahirkan 2 bulan yang lalu. Datang ke BPM dengan keluhan keputihan. Hasil anamnesisnya terasa gatal di sekitar area genitalia, belum haid, menyusui eksklusif, sudah senggama sejak nifas 40 hari. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/70, nadinya 78, pernafasan 22 kali per menit. Keputihannya berwarna kuning kehijauan. Apakah penyebab yang paling mungkin pada kasus tersebut? Jadi kasus ini yang menjadi kata kunci adalah keluhan keputihan. Dan juga di sini ibunya mengeluh merasa gatal di sekitar area genitalianya, serta keputihannya ini berwarna kuning kehijauan yang merupakan salah satu gejala dari trichomoniasis. Nah, trichomoniasis ini disebabkan oleh Trichomonas vaginalis. Biasanya ini juga disertai dengan keputihan yang berbusa, walaupun di kasus ini tidak disertai atau tidak ada keterangan bahwa keputihan berbusa, tetapi di sini dijelaskan bahwa keputihannya itu berwarna kuning kehijauan. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal kasus nomor 30 di sini adalah A. Trichomoniasis. Oke, sekian dulu untuk pembahasan tryout mandiri ujian kompetensi bidan untuk soal nomor 21 sampai 30. Semoga video ini bermanfaat dan juga dapat menambah wawasan bagi kita semua. Bagi sahabat yang akan mengikuti ujian kompetensi, semoga selalu diberikan kelancaran, kemudahan, serta mendapatkan hasil yang bermanfaat. Silahkan share video ini sebanyak-banyaknya, siapa tahu di luar sana masih ada sahabat yang membutuhkannya. Bagi sahabat pintar yang belum subscribe, silahkan untuk klik tombol subscribe-nya agar sahabat tidak ketinggalan sharing informasi di channel ini. Untuk semua sahabat pintar, tetap semangat, jaga kesehatan, dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.